ada 4 proses yang harus kita lewati. Berapa ibu? Berapa? Coba kita bandingkan mana lebih besar suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Berapa ibu? Tahu besarnya suaranya ibu. Berapa pak? Besar juga, masya Allah. 4. Ini oleh-oleh pulang pengajian. Oleh-oleh pulang pengajian. Kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Kecuali apa? Dos-dos. Kecil. Apa isinya? 1 jalan potek, 1 air. Belum sampai di rumahnya habis nih. Bahkan pulang pengajian tidak ada dia tahu. Ada pulang pengajian majelis taklim ibu ditanya, bagaimana pengajiannya? Oh, bagus. Bagaimana ceramahnya? Hebat memang itu Ustaz. Jago. Apa Anda bilang? Kulupa nih. Bahkan sepanjang pengajian mau WhatsApp saja kerjanya. Ini ibu-ibu di belakang ini, Ustaz sudah ceramah masih juga pegang HP. Itu teman setan itu. Nggak tahu, saya serius ini. Ada juga kita sudah ceramah, dia juga masih gesek-gesek. Katanya mau dengar ceramah, WhatsApp saja nak urus. Simpan dulu ceramah, simpan dulu itu HP tak, simpan dulu. Bu, ibu, simpan dulu. Yang berwhatsapp, bermedsos selama Ustadz ceramah kita doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu balik. Udah ngerti dulu ceramah. Ada juga itu pura-pura foto. Padahal dalam hatinya lihat kok HP baru. Saya itu kalau ceramah nak dipoto kan tidak kusuka. Berhentikan dulu. Kalau tiba-tiba saya ceramah langsung foto, saya berhenti dulu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita bahas tentang tangga atau pintu untuk sampai ke akhirat. Pintu pertama kalau kita mau sampai akhirat harus kita lewati apa? Sakaratul maut. Itu dulu yang harus kita lewati. Apa itu sakaratul maut? Orang Bugis bilang ipamadan. Ya? Bagaimana orang menghadapi sakaratul maut? Kondisinya ketika sakaratul maut tergantung amalnya. Kalau ada orang Islam agamanya, selama dia hidup tingkah lakunya Islami, pembawaannya Islami, kelakuan-kelakuan bertetangganya juga Islami, pola hidupnya diatur agama Islam, tunduk kepada ajaran-ajaran agama Islam, insya Allah sakaratul maut dan mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, kalau ada orang agamanya Islam, tingkah lakunya panrasu-rasu, perbuatannya tidak Islami, pola hidupnya jauh dari Islam, maka matinya nanti tidak dalam keadaan Islam. Kalau ada orang waktu hidup agamanya Islam, pagi-pagi mendomeng, duhur lama sih, pergi lagi mendomeng, asar ciki, bagi sih, maghrib itu juga nak kerja, selesai isya pergi lagi mendomeng. Ini nanti kalau mau mati kasih pegang domeng, enak nih matinya itu. Kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, tengah hari cek and recheck, sore lagi kabar-kabari, mau maghrib silet, tiada kabar yang tidak kami kabari, karena kami adalah kabar-kabari, mengupas setajam silet. Ini nanti ibu-ibu kalau mau mati kasih pegang, kasih dengar berita gosip, enak matinya itu. Tergantung alat kebiasaannya. Ketika ada orang waktu hidup dia baik agamanya, betul-betul Islami pola tingkah lakunya, insya Allah sakaratul mautnya aman. Bu, saya ini kerjaku penceramah. Biasanya kalau ada orang sakaratul maut, orang mau mati, ustaz dipanggil. Makanya ibu jangan dipandang enteng itu ustaz. Kadang ibu-ibu itu matre dulu, nak pandang enteng itu ustaz. Nah bilang sama temannya, jangan kau bergaul sama itu ustaz. Kenapa? Barasan jiji nak tahu. Cantik begitu bu. Kalau mau mati orang siapa dipanggil bu? Siapa dipanggil? Pak Camat punna upah. Tim sukses di waktu pilgub, tim sukses di waktu pilkada, mau mati, datang itu yang kita bantu. Apalagi kalau terpilih nih, nama Leni. Siapa yang kita panggil?
Siapa? Ustaz. Nah biasanya yang saya lihat, pengalaman saya melihat orang sakaratil maut, macam-macam modelnya, tergantung amalnya. Ada pernah kejadian di rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sudah lebih 1 minggu sakaratil maut, tidak mati-mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut, lama itu disiksa. Mati tidak, hidup tidak. Saya kasihan, saya datangi itu ibu, saya bisik telinganya, Bu ikut Ki, saya bacakan Ki Yasin, saya bisik, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, bangun Ki Bu, nah lempar ke air gelas, pindah kok, jangan mengaji di sini, panas telingaku, barusan orang saya ngajikan panas telinganya, gulan lagi, Bismillahirrahmanirrahim, nah lempar ke lagi, basah bajuku, saya sadar, ini ada pasti hikmahnya. Ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Sebelum saya keluar ruangan, saya tanya ibu anaknya, Bu, pintar juga mengaji itu mama tak? Nah, oh itu kodo mamaku Ustaz. Mama ajiku tidak nak tahu mengaji. Haji tidak nak tahu mengaji. Ini karena haji kaji-jibi.